Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Raihan dari kelas perancangan siang yang dipimpin oleh Ibu Liza Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumah tinggal plus rumah inap yang saya rancang yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya saya akan memperkenalkan studi arsitektur vernakuler yang saya pakai sebagai acuan dalam konsep vernakuler bangunan rumah inap atau rumah tinggal saya, yaitu vernakuler Nusa Tenggara Barat. Adapun rumah adat yang berada di Nusa Tenggara Barat yaitu meliputi rumah adat NTB Dalam Loka, rumah adat Balai Bonder, rumah adat Balai Lumbung, rumah adat NTB Balai Jajar, dan rumah adat Balai Tandi. Selain konsep vernakuler, di sini juga ada konsep new normal, yaitu untuk merespon tentang pandemi COVID-19. Saya menarik kesimpulan, untuk tapak diperlukan wastafel untuk mensterilisasikan tangan para pengunjung atau pengguna rumah, lalu memiliki sirkulasi yang luas untuk tidak terjadinya penumpukan massa, lalu memiliki sirkulasi ruang yang baik untuk pengudaraannya. Lalu, studi rumah tinggal. Syarat rumah tinggal yang baik menurut Vitruvius yaitu pendukung utama bangunan harus kuat, yaitu struktur. Yang kedua ialah keindahan. Yang ketiga adalah utilitas yang ditekankan untuk pengaturan ruang yang baik, didasarkan pada fungsi hubungan antara ruang. Masuk ke dalam analisa lokasi. Analisis makro. Lokasi saya berada di Pulau Mandalika. Mandalika ini sebagai destinasi wisata bahari dan wisata budaya dengan panorama yang eksotis dan berdekatan dengan Pulau Dewata. KEK Mandalika diperkirakan akan menarik kunjungan 2 juta wisatawan mancanegara per tahun. Kekurangan dari pulau ini yaitu belum memiliki bandara. Bandara yang paling dekat dengan lokasi yaitu Bandara Lombok yang jarak tempuhnya kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Untuk mengakomodasi kekurangan tersebut, kami berniat untuk menyediakan fasilitas antar jemput. Lalu direspon terhadap desain. Untuk menjemput para pariwisata perlu digunakan kendaraan besar berupa mobil elf. Di sini untuk perancangan tapaknya kita menyediakan parkiran yang besar untuk menampung mobil elf ini. Profil tapak. Detail lokasi berada di Jalan Beach Walk, Kuta, Pajut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Luas tanah 1000 meter persegi. Suhunya 22-30 Celcius, memiliki GSB 3 meter dan beriklim tropis. Lalu memiliki kondisi tanah yang cenderung rata, tanah tidak labil, dan adapun kubangan air tersebut ialah pemandian kerbau milik warga sekitar. Masuk ke dalam pemrograman. Data pengguna rumah tinggal yang terdiri dari suami yang berusia 56 tahun, lalu istri yang berusia 48 tahun, lalu anak laki-laki yang berusia 13 tahun. Masuk ke dalam tata ruang. Anak panah menunjukkan view terbaik pada site. View tersebut berupa pemandangan pantai Mandalika, Queen Beach yang hanya berjarak 15 meter dari batas site. Hal ini direspon dengan meletakkan kamar inap pada tempat yang strategis untuk mendapatkan view yang terbaik tersebut, agar bisa memanjakan mata pariwisata dan menjadikan vista pada bangunan inap. Selanjutnya, untuk penataan ruang merespon dari kebisingan. Anak panah berwarna merah adalah tanda dari kebisingan. Set berbatasan dengan jalan desa yang pastinya akan menimbulkan kebisingan pada area rumah inap. Respon dari hal tersebut adalah dengan memberi jarak antara bangunan dengan sumber kebisingan, lalu ditambah dengan membuat pagar pembatas agar peredaman suara bisa maksimal. Perlahan, peletakan ruang pada site akan berubah.
Nah, ini adalah respon terakhir dari analisa kebisingan, view, matahari, dan angin. Peletakan-peletakan ini sudah disesuaikan menurut analisa yang tadi dijelaskan. Yang berwarna biru ialah bangunan yang akan dibuat panggung agar vista pada tapak terlihat jelas. Nah, ini adalah gambaran set plan saya. Di sini saya membagi menjadi dua area. Area bungalow yang terdiri dari 3 double bed dan area dari bungalow yang memiliki twin bed. Di sini lobi berbentuk bulat, yaitu menandakan sebagai pusar dari pada site tersebut. Lalu dari lobi langsung pengunjung dapat melihat secara lurus ke arah vista, yaitu Pantai Mandalika Queen Beach. Di sini saya memiliki ruang makan outdoor. Untuk dapurnya, ini berconnecting dengan rumah tinggal. Ini adalah potongan dari tapak saya. Untuk site, saya mengambil acuan dari perkampungan adat Balai Jajar yang memiliki level bangunan yang berbeda, yaitu dari tinggi ke rendah. Dari falsafah masyarakat tersebut, bahwa masyarakat ekonomi kelas atas memiliki level bangunan paling tinggi. Di sini saya menarik kebudayaan tersebut dengan merancang site agar memiliki level yang berbeda. Di antaranya, setiap area yang meliputi rumah tinggal dibuat paling tinggi, lalu diikuti lobi, lalu turun ke area rumah inap. Maksud dari rumah tinggal memiliki level yang paling tinggi ialah rumah tinggal ini diisi oleh orang yang memiliki kuasa dalam tapak tersebut. Jadi rumah tinggal harus menjadi lebih tinggi agar mengikuti budaya bahwasanya yang paling tinggi ialah yang paling terhormat. Selain itu, penggunaan level ini juga dapat memberi kesan yang dramatis terhadap site dan membuat tapak menjadi tidak membosankan. Bangunan bungalow saya buat panggung setinggi 2,5 meter yang mengadaptasi daripada rumah adat Balai Lumbung. Rumah adat Balai Lumbung memiliki konsep rumah panggung agar hasil panen yang disimpan tidak dirusak oleh banjir maupun hama tikus. Pengalihan fungsi pada rumah inap, yaitu area bawah saya jadikan area servis, lalu area lantai 2 diperuntukkan untuk ruang tidur, dan bangunan panggung ini juga membantu untuk mendapatkan pemandangan yang lebih luas dan menjadikannya daya tarik tersendiri pada rumah inap ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.